aku Sanda. Aku dan teman sekelompokku datang ke SDN Baranang Siang dan mewawancarai Ibu Ugi. Ini saat pertama kali kami datang, kami memperkenalkan nama terlebih dahulu, dipimpin oleh saya. Di sini kami berkenalan dengan Ibu Ugi. Ternyata Ibu Ugi itu bernama Ibu Lasmi. Beliau adalah wali kelas dari kelas 3 SD. Karena ini tugas asesmen pembelajaran, maka kami mengajukan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan asesmen pembelajaran tersebut. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh saya, pertanyaan kedua dilontarkan oleh Sadira, dan pertanyaan ketiga dilontarkan oleh Davina, lalu yang terakhir disimpulkan oleh Sharla. Nah, untuk pertanyaan yang saya sampaikan yaitu mengenai bagaimana Ibu Ugi memberikan stimulus untuk soal-soal berbasis HOTS, entah itu berbentuk gambar, cerita, ataupun grafik. Dan jawaban Ibu Ugi itu sangat menyentuh. Kalau soal HOTS dalam bentuk gambar ya biasanya kalau untuk soal ya Ibu berikan untuk gambarnya dulu dan suruh menganalisis dulu menganalisis gambar dalam soal dan mereka mencari terdapat sebelumnya dikasih mungkin dalam pembelajaran kalian kalau soal pembelajaran kan nanti baru bentuk soalnya di HOTS gitu. Jadi untuk media pembelajaran biasanya Ibu menampilkan sebuah gambar bisa dalam bentuk poster ataupun misalnya 3 dimensi apapun itu gambar kan ya, ataupun gambar di proyektor atau di itu. Nah itu anak tuh nanti sudah menghadapi sebuah masalah di situ. Misalnya ada gambar ada 3 gambar anak yang sedang membuang sampah sembarangan misalnya. Dan itu anak menganalisis dulu, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira di situ mereka menemukan apa? Mereka menganalisis dulu. Oh, ada pohon misalnya. Ada sekolahan. Ada anak perempuan misalnya. Mereka biar belajar menganalisis dulu masalah. Terus ada anak yang buang sampah sembarangan misalnya. Ada juga anak yang buang sampah di tempatnya. Terus itu ada tempat sampahnya 3, ada warna hijau misalnya organik, ada warna merah atau misalnya anorganik atau yang kuning itu misalnya untuk barang pecah belah ya, kayak misalnya takut ada botol atau plastik. Coba terus kan anak pasti kan bakal bermacam nih, bakal beda-beda nih pendapatnya. Ibu itu ada buang sampah di plastik kuning, ada yang di plastik merah Bu. Nah kita dengarkan aja dulu apa pendapat anak-anak itu soal itu. Oke, kira-kira kalian menemukan masalah apa di situ? Ya Bu, itu ada anak yang buang sampah sembarangan Bu, nggak di tempatnya Bu gitu. Bu, itu ada gambar daun dibuang. Anak itu misalnya pegang gambar daunnya dibuang di tempat kuning Bu. Terus ada anak yang pegang plastik Bu, misalnya botol dibuang tapi dibuang ke merah Bu. Misalnya Bu, itu ada yang misalnya ada tempat minum yang bentuknya gelas atau yang kaca pecah dibuang ke yang kuning misalnya. Oke, jadi kira-kira di situ mereka lagi ngapain misalnya, ada masalah apa di situ. Tetap walaupun misalnya dari sebagian besar anak-anak ada yang buang sampah pada tempatnya yang kuning, yang hijau ataupun yang merah, tapi ada juga yang misalnya tetap ada yang buang sampah di lapangan. Oke, jadi itu masalahnya di sini apa? Masalahnya kalau kita jadi kotor Bu atau jadi kumuh Bu. Berdasarkan jawaban dari Ibu Ugi telah menerapkan soal-soal HOTS dengan memberikan stimulus berupa gambar, cerita, dan juga grafik. Bahkan di pembelajarannya Ibu Ugi mengajak siswa untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Berarti pembelajaran sudah bersifat kontekstual. Ibu Ugi menyampaikan dengan siswa berkeliling ke sekolah, mereka akan menganalisis tempat lingkungan mereka dan menganalisis sampah mana yang harus dipilah oleh mereka dan apa dampaknya yang akan terjadi jika sampah tersebut menumpuk. Nah, selanjutnya di sini Ibu Ugi memberikan penjelasan tentang contoh-contoh yang dibuatnya. Pada tempatnya, saya akan membawa tempat makan.
Berarti kan udah nyampe dengan bahasa sederhana. Itu membuat buatlah itu udah masuk ke C6. Itu dia guys, hasil wawancara aku dan teman-teman bersama Ibu Ugi.